Puji Tuhan, pagi ini kita kembali akan ibadah online dan kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari ibu-ibu yang di rumah maupun yang di sini kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih sayang-Mu sepanjang tahun ini kami boleh lalui bersama-sama. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji memuliakan Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian Oh Muliakanlah Tuhan.
Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini boleh sama-sama menikmati setiap kabar sukacita di ibadah online Komisi Wanita Mahanaim. Tentu pagi hari ini kita semua ada dalam berkat Tuhan, amin. Kita sudah masuk di bulan Desember. Hari ini tanggal 1 Desember kita memasuki bulan Desember. Tentu ada hal-hal yang indah yang akan kita hadapi. Terlebih kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita. Puji-pujian yang sudah dibawakan ibu-ibu tadi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya hari ini ibu-ibu semua ada di dalam berkat Tuhan. Kita ada semua dalam pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita ada baik ibu-ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan yang pastinya menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita akan buka sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Pagi hari ini kita belajar dari seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Maria. Ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria untuk menyampaikan pesan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Maria, Maria sangat terkejut. Maria bahkan takut. Apa arti semuanya itu? Apa arti salam yang disampaikan oleh malaikat itu? Ternyata Maria mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan untuk menjadi seorang ibu dari bayi Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Bahkan di ayat-ayat tadi kita baca, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Seorang anak yang akan dilahirkan Maria bukan anak biasa saja, tetapi yaitu juru selamat dunia dan akan menjadi raja di atas segala raja. Tentu berita ini sangat mengejutkan buat Maria, seorang wanita yang biasa, wanita yang sederhana, tetapi bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan jelas di sini bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa. Dan ketika Maria menanggapi hal ini, apa yang dikatakan Maria di ayat yang ke-34? Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kita tahu cerita ini, bagaimana Maria waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf. Dia belum menikah, tetapi dia diberikan satu tugas, satu panggilan yang sungguh luar biasa untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tema pagi hari ini adalah hati yang diberikan untuk Yesus. Kita berikan hati kita untuk Yesus. Bagaimana ketika Maria juga menyikapi apa yang dia hadapi, keterkejutannya, kekagetannya, ketakutannya. Bahkan bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 35, masih di Lukas pasal yang ke-1. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ternyata ketika Maria mampu memberikan kehidupannya kepada Tuhan, memberikan hatinya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Sebagai seorang wanita yang biasa, ketika Maria menghadapi hal ini, tentu dia menjadi takut dan cemas. Bahkan mungkin ada hinaan yang harus dia hadapi karena statusnya masih bertunangan dengan Yusuf. Sedangkan dia harus melahirkan seorang bayi. Tentu dia harus melakukan hal-hal yang sepertinya kalau mengikuti keinginan dirinya sendiri, pasti dia akan tolak hal ini. Dia takut dengan kecaman-kecaman dari masyarakat sekitar, bahkan dari keluarga, mungkin hinaan-hinaan ketika dia menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati, siapapun kita yang boleh menikmati kabar sukacita pagi ini, kita akan belajar dari pribadi Maria yang Tuhan berikan kasih karunia untuk menggenapi rencana Allah di dunia ini. Apa yang dimiliki Maria sehingga Maria mampu melakukan tugas yang berat ini, tugas yang mungkin sukar ini, banyak hal yang harus dia korbankan, perasaannya dan sebagainya. Kita lihat, kita pelajari dari Maria ini ada di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jawabannya ada di ayat ke-38 ini. Yang pertama, ketika Maria mampu melakukan, mengerjakan kehendak Tuhan, ketika dia benar-benar menyadari bahwa dia memiliki hati hamba. Jelas sekali firman Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi yang posisikan, Maria memposisikan kehidupannya bukan menjadi siapa-siapa, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi budak, ya, yang tidak memiliki hak apapun, yang tidak memiliki keinginan apapun. Seluruh kehendaknya ada di atas kuasa dari tuannya, yaitu Tuhan sendiri. Puji Tuhan, hati hamba yang dia miliki sehingga dia mampu untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya, sekalipun pastinya di luar kehendaknya dia sebagai manusia. Bahkan mungkin Maria sudah memiliki rancangan yang indah bersama Yusuf, calon suaminya. Ya, bahkan di dalam Yesaya, kalau kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Maria benar-benar menyadari bahwa kehidupannya ada di dalam kuasa Tuhan. Seringkali juga kita alami hal ini. Kadang-kala Tuhan izinkan untuk kita menggenapi rencana Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan, sepertinya jauh dari apa yang kita rindukan, kita rancangkan. Ya, pengalaman kita tentunya di dalam mengiring Tuhan. Ketika kita memiliki tujuan-tujuan dalam kehidupan kita, senantiasa Tuhan bawa kita untuk terus ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita mau terus taat, tunduk kepada rancangannya Tuhan. Mungkin ketika cita-cita kita, ya, sepertinya Tuhan belokkan, jalan hidup kita sepertinya Tuhan belokkan, kita harus menyadari seperti kitab Yesaya tadi katakan, bahwa sungguh rancangan kita tuh jauh lebih indah dari rancangannya Tuhan, tuh jauh lebih indah dari rancangan kita. Dan jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari jalannya kita. Kita harus memiliki hati hamba, hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan semuanya pagi ini,
Mari, yang pertama, milikilah hati hamba ketika kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan, mau menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan sudah memilih kita? Kitab Yesaya pasal 43 katakan, kita dipilih, dibentuk untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu ini harus hal yang harus kita korbankan. Tetapi ketika kita memiliki hati hamba, hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan, pasti kita akan mampu melakukan itu semua. Dan yang kedua, ayat yang tadi di dalam masih ayat yang ke-38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi terjadilah bukan menurut kehendak Maria, bukan terjadi menurut sekeinginnya Maria, tetapi jadilah menurut perkataanmu. Berarti perkataannya Tuhan yang diwakili oleh malaikat Gabriel. Sungguh luar biasa. Maria berserah penuh pada kehendak Tuhan. Dia berserah penuh pada jalan yang sudah Tuhan nyatakan, sekalipun di luar dari pemikirannya. Inilah titik balik dari kehidupan seorang Maria, yang gadis biasa saja, tetapi ketika Tuhan anugerahkan, karuniakan kepercayaan ini, Maria boleh lakukan dengan baik. Puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini juga kita rindu untuk memiliki sikap seperti Maria. Mungkin banyak rencana Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi alatnya, untuk kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau korbankan hidup kita untuk dipakai, untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tentu ketika kita rindu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maria, ketika dia sanggup mengikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tentu dia memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia mengenal apa maunya Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, tentu kita tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Maria memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maria memiliki satu hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga dengan ketaatannya dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dan apa yang dihasilkan oleh Maria, buah apa yang dikeluarkan oleh Maria, yaitu satu pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47, nyanyian pujian Maria. Inilah buah yang dihasilkan oleh Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Puji Tuhan, Maria mampu mengucap syukur. Maria mampu untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisinya yang sangat di luar pemikiran dia, yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Maria mengeluarkan buah yang baik. Kita ingat tentang pohon dan buahnya di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Saya rindu kita baca ayat ini. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bagaimana apa yang diekspresikan oleh Maria, apa yang diucapkan oleh Maria benar-benar keluar dari hatinya. Bukan sungut-sungut, bukan keluh kesah, bukan saling menyalahkan, tetapi Maria mampu mengucapkan satu nyanyian pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Inilah buah kehidupan yang ditampilkan oleh Maria. Perkataannya
sungguh menjadi berkat, bukan perkataan yang sia-sia. Amin. Ya, bagaimana kondisi hatinya yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga terekspresi dari ucapan mulutnya yang mengeluarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu hal ini juga harus ada di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Amin. Ya, tugas apa yang Tuhan percayakan? Mungkin ketika kita sebagai ibu rumah tangga menghadapi berbagai macam masalah keluarga, mungkin masalah anak, suami, rumah tangga dan sebagainya. Tentu kalau kita mengukur dengan kehidupan kita sendiri, kita tidak akan mampu, ya. Kalau kita boleh menyaksikan, oh ternyata ketika masalah ini datang, kita bisa lewati. Masalah lagi datang, kita bisa lewati. Semua ini karena kasih anugerah Tuhan. Kalau Tuhan percayakan itu semuanya kepada kita, Tuhan mampukan kita. Dan kita percaya seperti Maria tadi. Maria mungkin dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu. Tetapi ada jaminan firman Tuhan, janji Tuhan bahwa kuasa yang dari tempat maha tinggi akan menaungi dia. Kuasa apa? Yaitu kuasa Roh Kudus yang terus juga akan memampukan kita untuk melewati setiap hari-hari, bahkan untuk kita terus ada menggenapi panggilan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati, siapapun kita pagi hari ini yang boleh menyaksikan, menikmati firman Tuhan ini, mari kita mau belajar dari Maria ini. Ujian yang tepat bagi sebuah hati dilihat dari mutu pembicaraannya. Maria mengeluarkan pembicaraan yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita tentunya. Dan biarlah di hari-hari ini, di momen Natal ini, kita masuk di bulan Desember ini, persiapkan hati kita bahwa terus hidup kita untuk benar-benar Tuhan rindu kita mau pakai kita untuk lebih lagi di dalam kita menggenapi setiap rencananya Tuhan. Maria begitu bersukacita sekalipun di tengah-tengah keterkejutannya, kekagetannya, kecemasannya, karena dia menyadari bahwa anak yang akan dia lahirkan adalah seorang juru selamat dunia. Luar biasa kepercayaan yang Tuhan boleh beri bagi Maria untuk terus menjadi alatnya, untuk terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita sebagai wanita-wanitanya Allah, terus kita mau respon setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Mungkin ketika kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan mungkin materi kita, untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk boleh kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk kita terus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingat, Yesus yang menjadi juru selamat sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk membalas setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan hati kita, hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang terus akan memampukan kita semua. Mari, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, wanita-wanitanya Allah, kita pakai hidup kita untuk terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Maria, teladan dari Maria biarlah ada di dalam kehidupan kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita dengan penuh ucapan syukur boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah terus hati kita boleh dibawa untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Biarlah kita memberikan segenap hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
jiwa kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya rencana Tuhan indah atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan yang indah pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh diisi dengan setiap kebenaran firman-Mu yang terus datang meneguhkan hidup kami. Biarlah kami ada di dalam panggilan-Mu senantiasa. Kami sebagai kaum wanita-Mu Tuhan, biarlah Tuhan terus izinkan kami apa yang boleh Tuhan percayakan, kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap kehidupan kami, apapun kondisi keberadaan kami hari-hari ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan terus boleh nyata atas kehidupan kami. Kami terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya pagi ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada sukacita daripada Tuhan, sehingga jiwa kami senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi ini, siapapun yang boleh menyaksikan akan kebenaran firman-Mu, kabar sukacita pagi ini, baik yang di tempat ini, yang di rumah, semua Tuhan Kau memberkati, tambahkan terus kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami semuanya. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian yang sudah dipimpin oleh Ibu Dia. Kemudian kita juga sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Desi Wawor. Biarlah kita wanita-wanitanya Kristus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kami juga mengundang ibu-ibu semua pada tanggal 7 Desember hari Senin jam 4 sore kita akan mengadakan ibadah Natal di tempat ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita akan menikmati berkat Natal di tahun ini ya. Kemudian esok harinya di hari Selasa tanggal 8 Desember akan disiarkan ibadah online biar ibu-ibu semua bisa menikmati kembali ibadah Natal kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.